Sepak bola itu memang bukan ilmu pasti, saudara-saudara, bukan sains, bukan matematika. Jadi segala kemungkinan itu bisa terjadi di lapangan. Tetapi kita juga harus realistis. Kalau melihat Argentina, walaupun tanpa Lionel Messi, ya saya rasa Indonesia kalah dengan skor yang tidak telak pun sudah lumayan, saudara-saudara. Syukur-syukur bisa imbang, ataupun kalau kalah ya 0-1 kek 1. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang tidak menghibur. Baik yang serius maupun yang santai, baik yang garing maupun yang apa aja, saudara-saudara, apa aja, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Hari ini, saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang, kita akan mempreview, menganalisis kira-kira timnas Argentina yang akan tampil melawan timnas Indonesia ini seperti apa. Dan timnas Indonesia yang akan menghadapi timnas Argentina itu seperti apakah? Starting line up. Kita akan membahas kemungkinan starting line up yang akan ditampilkan Lionel Scaloni melawan Indonesia maupun yang kemungkinan besar ditampilkan Sintayong melawan Argentina. Karena Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi tidak akan bermain. Tetapi walaupun tanpa mereka, ya tetap aja kualitasnya Argentina itu ada di mana ya? Ada di langit, sementara Indonesia ini ada di bawah tanah. Jadi gapnya terlalu tinggi, saudara. Tapi ya itu bukan sebuah masalah, saudara-saudara. Kan kita tahu sepak bola itu adalah bukan ilmu pasti, bukan sains, bukan matematik yang bisa diprediksi dengan tepat. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Begini, saudara-saudara, begini. Jadi pada hari Jumat malam ya, Jumat malam setelah 5 jam atau 6 jam perjalanan dari Beijing, dari Tiongkok, dari Cina, rombongan besar timnas Argentina itu datang di Jakarta. Dan itu sudah dipastikan tanpa 3 pemain, Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Otamendi. Yang keesokan harinya, hari Sabtunya, ternyata mereka sudah memposting liburan di mana? Di Barcelona, di sebuah pantai di Barcelona. Mereka mampir di restorannya Luis Suarez. Ternyata mereka bertiga sudah ada di situ menikmati liburan. Tampaknya ketika rombongannya Argentina datang ke Indonesia, ya mereka berpisah. Dan uniknya, saudara-saudara, peralatannya Lionel Messi itu ternyata ada di bagasinya pesawat yang ikut ke Jakarta. Ada itu dan manifestnya Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Otamendi itu juga ada di pesawat yang sama dengan yang berangkat ke Indonesia. Tapi kan ya namanya juga orang kaya ya, bebas lah mereka mau buang-buang duit, mau ngapain, kan mereka juga nyewa pesawat pribadi itu waktu datang ke Cina itu si Messi dan kawan-kawan. Sekarang mereka balik lagi dengan pesawat pribadi, jet pribadi, private jet. Tapi ya bukan itu yang akan kita bahas, saudara-saudara. Yang kita bahas adalah kekuatan Argentina tanpa Messi ini tetap berat, tetap bagus, saudara-saudara, tetap bagus dan ya mungkin saja Indonesia levelnya tetap jauh di atas Indonesia, walaupun Lionel Scaloni sebagai pelatih timnas Argentina ini sudah mengatakan kemungkinan besar dia akan memainkan pemain-pemain cadangan, pemain-pemain muda. Beberapa di antaranya bahkan pemain ini tidak main waktu di Cina waktu melawan Australia. Kemungkinan pemain-pemain itu akan dimainkan melawan Indonesia di Jakarta nanti hari Senin tanggal 19 Juni 2023 malam jam 19.30 kalau nggak salah waktu Indonesia Barat. Nah, itu sudah jelas dari Lionel Scaloni sudah jelas mengatakan yaitu
pemain muda, pemain yang beberapa bahkan tidak ikut ke Piala Dunia, dan beberapa bahkan baru dipanggil lagi setelah mungkin absen beberapa lama. Nah, ini akan, dan pemain-pemain inilah yang akan menjadi lawan Indonesia nanti, saudara-saudara. Kita melihat komposisi pemain yang tersisa tanpa 3 pemain, kan 27 ya, 27 berarti kurang 3, berarti sekarang tinggal 24. Nah, dari 24 itu yang potensial akan main, kemungkinan kita mulai dari penjaga gawang itu, kalau menurut saya itu kemungkinan besar adalah Geronimo Rulli. Geronimo Rulli kemungkinan besar akan main menggantikan Emiliano Martinez. Emiliano Martinez main waktu lawan Australia, tetapi bisa juga Emiliano Martinez yang akan dimainkan. Tetapi tampaknya Geronimo Rulli yang akan main. Geronimo Rulli ini main sekarang kiper di Ajax Amsterdam. Kemudian di belakang itu, saudara-saudara, kemungkinan itu mereka akan bermain dengan 4 back. 4-4-2. Kemungkinan prediksi saya sih 4-4-2. Di situ ada Gustavo Montiel, kemudian ada Germán Pazzella, ada Facundo Medina dan Nicolas Tagliafico. Itu bisa main di situ. Nanti Montiel sama Tagliafico itu sebagai fullback. Sementara Medina dan Pazzella itu sebagai center back. Mereka keempatnya ini mereka akan menggantikan kuartet Marcos Acuna, Nicolas Otamendi, Christian Romero serta Nahuel Molina yang bermain waktu melawan Australia. Di Cina. Waktu itu Germán Pazzella juga bermain, tetapi bahkan dia ikut mencetak gol kedua Argentina, tapi main dari, kalau nggak salah itu main di babak kedua. Nah, kemungkinan di waktu melawan Indonesia ini pertahanan Argentina itu ya itu tadi 4 pemain itu, atau bisa juga memasukkan misalnya Leonardo Balerdi, pemain Olympique Marseille, termasuk muka baru di situ. Kemudian bisa juga siapa lagi? Ya, atau Marcos Acuna main lagi. Bisa saja, tetapi ya menurut saya kemungkinan 4 pemain itu 4 back itulah yang akan main melapisi, menjadi pelindung Geronimo Rulli, atau mungkin saja Emi Martinez atau bahkan Walter Benitez, saudara-saudara. Tapi peluangnya keempat itu sangat besar, saudara. Di tengah, saudara-saudara, kemungkinan akan diberi kesempatan kepada Lucas Ocampos yang baru saja bersama Sevilla menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan AS Roma melalui adu penalti dan keputusan wasit Michael Oliver yang kontroversial. Kemudian ada lagi Leandro Paredes, itu bisa main kemungkinan. Leandro Paredes bisa main di tengah bersama Guido Rodriguez. Kemudian si Facundo Buonanotte itu kemungkinan juga akan main, saudara-saudara. Kemungkinan besar. Karena mereka tidak main waktu pertandingan di Cina, waktu pertandingan di Beijing melawan Australia. Tetapi itu bisa juga misalnya pemain seperti Thiago Almada, pemain muda dari Atlanta United yang baru berusia 22 tahun ini juga bisa main. Karena pada waktu pertandingan FIFA Matchday sebelumnya bulan Maret itu Thiago Almada juga main dan ikut mencetak gol. Kemudian Rodrigo De Paul itu juga bisa main lagi, saudara-saudara. Waktu di Cina dia main, tetapi bisa jadi ini dia waktu lawan Indonesia dia istirahat atau juga malah bisa main. Kemudian Giovanni Lo Celso juga bisa main. Enzo Fernandez itu bisa main juga, bisa tidak. Bisa. Kalau Argentina ingin menghibur, ya mungkin saja Enzo Fernandez akan dimainkan. Begitu pula dengan Alexis McAllister. Karena sebagai pemain dari Liga Premier, apalagi Enzo Fernandez di Chelsea dan Alexis McAllister baru saja pindah ke Liverpool, itu pasti penggemarnya banyak. Penggemar Liga Premier di Indonesia banyak, Liverpool, Chelsea banyak, dan kemungkinan akan dimainkan untuk mengobati kekecewaan publik Indonesia dengan absennya Lionel Messi. Tetapi saudara-saudara, potensi mereka main itu kemungkinan agak kecil karena mereka adalah berstatus pemain inti, pemain utama Argentina, pemain yang tampil di Piala Dunia dan mereka tampil waktu di Cina. Ya kemungkinan besar yang seperti yang saya bilang tadi, Lucas Ocampos di situ bisa menjadi gelandang serang atau gelandang sayap. Kemudian
Buonanotte itu juga bisa main di situ. Leandro Paredes dan Guido Rodriguez bisa menjadi di tengah box to box midfielder yang akan menjadi penyeimbang di lini tengah Argentina, saudara-saudara. Dengan di depan, saudara, di lini depan duet penyerang, kemungkinan sih akan Lionel Scaloni akan menampilkan dua penyerang, formasinya 4-4-2. Jarang sekali kemungkinan 4-3-3 juga ada, tapi menurut saya terlalu kecil. Kemungkinan akan 4-4-2. Nah, kalau dia pilihannya 4-4-2, saudara-saudara, Giovanni Simeone dan Julian Alvarez itu bisa bermain, atau Julian Alvarez dengan Alejandro Garnacho, atau Giovanni Simeone dengan Alejandro Garnacho. Tetapi saudara-saudara, atau juga bisa juga si Nico Fernandes, saudara-saudara, Nicolas Fernandes, penyerangnya Fiorentina, itu bisa juga berduet dengan salah satu di antara ketiga pemain itu. Tetapi menurut saya, saudara, yang feeling saya sih kemungkinan paling besar itu Julian Alvarez akan bermain sejak starting line up. Tetapi tandemnya itu bisa Giovanni Simeone, atau bisa juga siapa tadi, Garnacho, atau bisa Nicolas Gonzalez itu bisa saja diambil karena Julian Alvarez ini dia terlambat bergabung dengan waktu di Cina. Kayaknya dia nggak main ya, atau dia main cuma sebentar. Nah, jadi ini kemungkinan Indonesia waktu melawan Indonesia ini akan jadi diberi kesempatan bermain, diberi kesempatan masuk starting line up, karena doi ini baru saja membawa Manchester City menjuarai Liga Champions setelah mengalahkan Internazionale Milano yang dulu pernah dimiliki Erick Thohir di final. Nah, ini menarik. Kalau saya sih berharap Alejandro Garnacho dengan Julian Alvarez bisa bermain bersama, karena ini dua pemain muda, dua pemain masa depan Argentina yang mungkin saja dalam waktu 5 tahun ke depan akan menjadi pengganti Lionel Messi. Akan menjadi duet lagi. Argentina akan punya duet maut lagi setelah Lionel Messi pensiun. Duet maut seperti zamannya Hernan Crespo, Gabriel Batistuta, atau seperti Abel Balbo, Gabriel Batistuta. Nah, itu dulu kan Argentina pernah punya duet-duet seperti itu, atau seperti waktu zamannya Jorge Valdano. Kayak gitulah. Itu. Tetapi setelah era Lionel Messi kan Argentina sangat jarang main dengan duet penyerang, karena Lionel Messi punya fungsi yang lebih dari sekedar penyerang. Bisa bermain di segala posisi. Tadi Argentina, saudara-saudara. Sekarang kita bahas dengan Indonesia. Indonesia ini kira-kira akan bermain seperti apa, saudara-saudara? Indonesia waktu melawan Palestina itu bermain dengan 4-4-2. Nah, Syahrul Trisna ada di belakang, di penjaga gawang. Kemudian di quartet back itu ada Pratama di kiri, Asnawi di kanan, Elkan di tengah, sama Rizky Ridho. Kemudian di tengah itu box to box midfield-nya itu ada si Kambuaya sama Mark Locke. Sementara Yakob itu ada di kanan dan Marcelino ada di kiri. Di depan adalah Dimas Derajat dan Rafael Struijk. Kemudian di babak kedua Rafael Struijk diganti dengan Dendi Sulistiawan. Kemudian dimasukkan pula si Ivar Jenner menggantikan Ricky Kambuaya. Kemudian ada Witan juga ikut main, Sadil Ramdhani ikut main. Nah, hasilnya sebenarnya bagus di babak pertama, saudara-saudara. Bagus di babak pertama, penyerangannya hidup. Kemudian Rafael Struijk juga pergerakannya juga keren, saudara-saudara, gokil. Rafael Struijk pergerakan. Di babak kedua, Ivar Jenner itu juga memberikan warna lain. Sebagai gelandang tengah, center midfield-nya itu bagus. Dia mampu bermain tenang, mengatur ritme permainan, mengatur kontrol, ya pokoknya mengatur lapangan tengah lah. Sayangnya waktu babak kedua itu ketika Witan dan Sadil main, itu baru kekacauan muncul. Karena dua pemain ini terlalu egois, tidak mampu memanfaatkan peluang. Sementara waktu di babak pertama, kombinasi antara Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand ini cukup bagus.
Begitu pula Mark Klok yang mampu mendelay permainan itu juga bagus. Asnawi dan dan siapa itu? Pratama juga cukup memberikan tekanan yang seimbang lah dengan pemain-pemain Palestina. Sayangnya memang hasilnya imbang tanpa gol. Walaupun Indonesia sebenarnya bisa mencetak, kalau saya itu mungkin 2 gol. 2 gol atau 3 gol, sementara Palestina mungkin bisa mencetak 2 gol atau 1 gol lah. Mungkin itu waktu itu sebenarnya idealnya, adilnya itu ya skor 3-2 atau 2-1 untuk Indonesia. Untuk menghadapi Argentina, ini kemungkinan Sintayong tidak akan menggunakan taktik, formasi, strategi, atau materi pemain yang sama seperti saat menghadapi Palestina. Kenapa, saudara? Bahaya. Terlalu. Kalau sampai sama ya terlalu. Karena ya kualitas Palestina itu sama dengan Indonesia. Kualitas Argentina jauh di atas Palestina, jauh di atas Indonesia, jauh di atas Thailand, jauh di atas Vietnam, jauh di atas Malaysia, jauh di atas Jepang. Bahkan dengan Australia pun masih di atas. Jauh di atas Australia, terbukti Australia kalah. Jadi yang paling masuk akal waktu melawan Argentina adalah defense apa istilahnya itu? Defense football lah ya, catenaccio boleh lah, catenaccio atau apa istilahnya, pokoknya defensif. Formasinya bisa main dengan 3-6-1 atau 3-4-3, tapi nanti format prakteknya juga 3-6-1 sama aja, atau 4-2-3-1 saudara-saudara, 4-5-1. Tapi saya rasa lebih ideal adalah 3-6-1 yang lebih banyak defense, atau mungkin 5-4-1. Nah, 5-4-1 juga bisa saudara-saudara, 5-4-1 itu juga bisa. Jadi 3-6-1 atau 5-4-1 itu jauh lebih masuk akal. Nanti bertahan kuat, kemudian sambil mencari celah, ambil bola, pressing. Ketika dapat bola langsung dialirkan ke depan, cepat. Jangan terlalu lama. Bisa long ball, bisa speed, tapi lebih baik long ball. Long ball ke sayap, nanti baru sayap di tengah, atau memanfaatkan skenario bola mati. Skenario bola mati misalnya tembakan bebas, throw in. Nah, itu juga throw innya Pratama Arhan ini bisa jadi senjata mematikan. Bisa juga menggunakan sepak pojok, tendangan sudut, itu harus dimanfaat. Pokoknya counter attack, defense, counter attack, dan bola-bola mati. Skenario bola mati, free kick itu harus dimanfaatkan dengan maksimal, saudara-saudara. Jika pilihannya dengan 3 back, saudara-saudara, 3 back, kemungkinan nih ramalan saya adalah 3 back. 3 back itu Sintayong bisa memainkan di situ Jordi Amat, kemudian ada Fahrudin, kemudian ada Elkan Bagot. Kebetulan si Jordi Amat sama Fahrudin tidak main waktu melawan Palestina. Kemudian nanti di sayap itu bisa Asnawi bisa tetap dimainkan di kanan, karena dia kalau defense juga kuat dia, saudara. Asnawi bisa dimainkan di kanan. Di sebagai wingback ya, wingback baik dalam formasi 3 back maupun 5 back itu di situ. Kemudian si Sen Patinama itu bisa dimainkan di situ. Di kiri mungkin dia bisa bergantian dengan Pratama, atau Pratama bisa didorong agak maju, atau Sen yang agak maju. Tapi menurut saya lebih baik adalah di situ 5 pemain belakang, 3 back, tengahnya itu diisi Jordi, Elkan, Fahrudin, kemudian wingbacknya itu Asnawi sama Sen Patinama. Kemudian di tengah itu 6 gelandang. 6 gelandang atau 4 gelandang itu bisa dimainkan di situ. Mark Klok di situ bisa main. Kita kasih main. Kemudian Rahmat Irianto sebagai gelandang bertahan. Itu bisa dimainkan di situ. Kemudian Ivar Jenner bisa main juga. Jadi bisa aja ya nih, trionya di situ adalah Irianto, Mark Klok, Ivar Jenner. Itu bisa main di situ. Kemudian atau Ricky Kambuaya, tapi saya rasa Ricky Kambuaya ya diistirahatkan lah. Waktu itu dia main waktu lawan Palestina. Kemudian
Di depan. Nah, di depan ini penyerangnya bisa bertumpu pada Stefano Lillipali atau Rafael Struijk. Rafael Struijk itu bisa salah satu dari dua pemain itu bermain. Tetapi menurut saya lebih baik Stefano Lillipali. Karena Stefano Lillipali ini juga bisa menjadi semacam false nine. False nine sudah. Kalau main lawan Argentina dengan kekuatan seperti ini, false nine. False nine itu lebih penting daripada menggunakan striker murni, saudara. Tapi saudara-saudara, dari semua pilihan taktik formasi apapun itu tidak akan berfungsi dengan baik kalau pemain kurang disiplin. Kurang disiplin dalam menjaga pemain Argentina. Kalau kita bicara man to man marking itu susah, saudara-saudara. Saya sarankan zona marking saja, zona marking. Karena kalau zona marking itu kamu bekerja akan jauh lebih efektif, lebih efisien. Itu jauh lebih daripada man to man marking. Kalau man to man marking itu tenaga kita habis karena kemampuan pemain Argentina itu jauh di atas kita. Jadi zona marking itu jauh lebih bagus. Pemain akan mengawasi zonanya, mengawasi teritorial dia. Ketika ada pemain Argentina yang masuk di situ, dia harus dihentikan. Dan pressing itu harus dilakukan sejak lini tengah. Sejak pertahanan Sejak lini tengah, betul. Kalau perlu sejak pertahanan lawan. Tetapi kalau sejak pertahanan lawan, sejak di daerahnya Argentina itu akan sulit. Jadi menurut saya lebih baik sejak zona tengah. Jadi defensif yang disiplin. Disiplin selama 90 menit. Itu penting sekali untuk bisa mengalahkan Argentina dan fokus karena Argentina ini walaupun tidak ada Lionel Messi, saudara-saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan tanpa ada Lionel Messi, mereka tetap tim terbaik di dunia. Mereka tetap punya pemain-pemain yang bisa menghukum Indonesia, bisa menghukum kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemain Indonesia dengan sangat cepat, efektif dan efisien, saudara-saudara. Jadi disiplin dan disiplin harus menjadi kunci permainan Indonesia. Itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Pembicaraan kita hari ini, ulasan kita hari ini, analisis kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang kemungkinan starting line up, kemungkinan taktik, kemungkinan strategi, kemungkinan permainan yang akan terjadi waktu tim nasional Argentina menghadapi tim nasional Indonesia. Kita sudah membedah bagaimana Argentina kemungkinan akan bermain, kemungkinan akan menampilkan line up seperti apa. Kita juga sudah bicara kemungkinan Sintayong menampilkan starting line up, kemungkinan menampilkan taktik, kemungkinan menampilkan materi pemain, kemungkinan menampilkan sepak bola seperti apa waktu melawan Argentina. Nah, itu sudah kita bahas semua dari tadi, saudara-saudara. Kita sudah bicara sampai berbusa-busa. Kita sudah bicara panjang lebar. Ya, kalau ada salah-salah, ya saya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Gadungan kalau salah itu wajar, saudara-saudara. Tapi kalau benar, saudara-saudara, itu berarti sebuah kebenaran, saudara-saudara. Karena memang kita gadungan. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspiratif, menyenangkan, silahkan like, share, and subscribe. Tetapi kalau tidak, saudara-saudara, kalau saudara-saudara merasa channel ini tidak berguna, jangan ditonton ya, saudara-saudara ya. Di skip, abaikan saja, tetapi jangan di-report. Kasihan saya, saudara-saudara, karena ini mata pencaharian satu-satunya saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok, ada di mana lagi ya? Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, jauh tidak berguna, dan jauh lebih garing, saudara-saudara. Oke, saudara, salam olahraga dan merdeka!